Asal-usul nama Bengkulu. Kisah kota pesisir yang kaya budaya. Bengkulu, sebuah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, adalah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Dengan letak strategis menghadap Samudra Hindia, kota ini telah menjadi persinggahan penting dalam perdagangan maritim Nusantara. Nama Bengkulu sendiri memiliki asal-usul yang menarik yang mencerminkan perpaduan budaya lokal dan pengaruh luar. Artikel ini akan mengupas sejarah Bengkulu dari zaman prakolonial hingga masa modern. Awal mula nama Bengkulu. Nama Bengkulu jakini berasal dari kata Bangkahulu atau Bangkohulu. Dalam bahasa Melayu setempat, kata ini merujuk pada daerah yang berada di hulu sungai. Wilayah ini dahulu dikenal sebagai tempat bermukimnya masyarakat adat Rejang, salah satu suku tertua di Sumatera. Masyarakat Rejang memiliki tradisi yang kuat dan sistem pemerintahan adat yang terstruktur. Versi lain menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari kata Benkoelen yang digunakan oleh pedagang Inggris selama masa kolonial. Kata ini merupakan pelafalan Inggris terhadap nama lokal Bangkahulu. Penyesuaian nama ini mencerminkan pengaruh kolonial dalam penamaan wilayah di Nusantara. Bengkulu pada masa prakolonial. Sebelum kedatangan kolonial Eropa, Bengkulu adalah bagian dari jaringan perdagangan maritim Nusantara. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan lada, salah satu komoditas utama Sumatera. Masyarakat setempat juga memperdagangkan hasil bumi lainnya, seperti emas, kapur barus, dan rempah-rempah. Wilayah ini dihuni oleh suku Rejang yang memiliki tradisi budaya unik, termasuk aksara Kaganga. Aksara ini digunakan untuk menulis bahasa Rejang yang menjadi bagian penting dari identitas budaya suku tersebut. Selain suku Rejang, Bengkulu juga dihuni oleh suku Melayu dan suku Serawai yang bersama-sama membentuk keberagaman budaya wilayah ini. Kolonialisme dan Bengkulu. Pada abad ke-17, Bengkulu menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan kolonial Eropa. Inggris mendirikan pos perdagangan di Bengkulu pada tahun 1685 melalui East India Company, EIC. Mereka membangun benteng Marlborough pada tahun 1714-1719 yang menjadi markas pertahanan sekaligus pusat administrasi Inggris di wilayah tersebut. Namun, Bengkulu tidak lepas dari konflik. Pada tahun 1824, melalui Traktat London, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda sebagai bagian dari pertukaran wilayah kolonial. Sebagai gantinya, Inggris memperoleh Singapura, yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Belanda, Bengkulu tetap menjadi wilayah penting karena produksi ladanya. Namun, ekspektasi ekonomi dan tekanan kolonial sering memicu perlawanan dari masyarakat setempat. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Tuanku Imam Bonjol, meskipun perjuangannya lebih terpusat di wilayah lain di Sumatera. Peran Bengkulu dalam perjuangan kemerdekaan. Bengkulu juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh besar yang pernah diasingkan ke Bengkulu adalah Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Selama masa pengasingannya, Soekarno aktif berinteraksi dengan masyarakat setempat dan memperkuat semangat nasionalisme. Di Bengkulu pula, Soekarno bertemu dengan Fatmawati, yang kelak menjadi istrinya dan penjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah pengasingan Soekarno di Bengkulu kini menjadi salah satu situs sejarah yang penting dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Budaya dan tradisi Bengkulu. Bengkulu dikenal dengan keberagaman budaya yang dipengaruhi oleh suku Rejang, Melayu, Serawai, dan pendatang dari luar. Salah satu tradisi yang khas adalah upacara tabot
yang diadakan setiap tahun untuk memperingati peristiwa Karbala. Tradisi ini memiliki akar dari budaya Islam Syiah yang dibawa oleh pedagang Arab ke Bengkulu. Selain itu, Bengkulu memiliki warisan seni dan kuliner yang kaya. Makanan khas seperti pendap, gulai ikan, dan lempuk durian mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan kreativitas masyarakatnya. Seni tari dan musik tradisional, seperti tari gandai dan serunai, juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Bengkulu. Bengkulu masa kini. Sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu, kota ini terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata. Infrastruktur modern, seperti Bandara Fatmawati Soekarno, telah meningkatkan konektivitas Bengkulu dengan wilayah lain di Indonesia. Namun, kota ini tetap menjaga warisan sejarah dan budayanya melalui pelestarian situs-situs penting, seperti Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Soekarno. Sungai-sungai besar, pantai-pantai indah, dan taman nasional seperti Taman Nasional Kerinci Seblat menjadikan Bengkulu sebagai destinasi wisata yang menarik. Selain itu, kota ini terus mengembangkan sektor ekonomi kreatif, termasuk kerajinan kain besurek yang memiliki motif khas dan nilai artistik tinggi. Kesimpulan, nama Bengkulu mencerminkan perjalanan panjang sejarah dan budaya kota ini dari masa prakolonial hingga era modern. Dengan warisan budaya yang kaya dan semangat masyarakatnya yang dinamis, Bengkulu terus berkembang sebagai kota yang memadukan tradisi dan kemajuan. Sebagai salah satu kota penting di pesisir barat Sumatera, Bengkulu memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Sumber: Andaya, Leonard Y. The Kingdom of Johor, 1641-1728. A Study of Economic and Political Developments in the Straits of Malacca. Yale University Southeast Asia Studies, 1975. Dobbin, Christine. Islamic Revivalist in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra, 1784-1847. Curzon Press, 1983. Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sejarah Bengkulu. Bengkulu Prof. Go. ID. Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 14501680. Expansion and Crisis. Yale University Press, 1993. UNESCO. Benteng Marlborough. UNESCO.org